Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Suatu ketika saya ditanya oleh seorang jamaah, Pak Ustadz, kira-kira apa yang menjadi fadilah atau keutamaan kalau kita berpuasa supaya kita itu semangat untuk menjalankan puasa. Jadi ketika kita mau mentaati perintah Allah dengan menjalankan puasa, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, inna fil jannati baban. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu, yuqalu lahu ar-royan, dan pintu itu dinamakan ar-royan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Nanti orang-orang yang rajin puasa itu akan memasuki pintu itu kelak nanti di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk masuk ke dalam pintu ar-royan itu selain orang-orang yang berpuasa. Yuqalu, kemudian dikatakan, aina shaimun. Jadi nanti surga ar-royan itu akan berkata, aina shaimun, di mana orang-orang yang rajin puasa ini? Aina shaimun, di mana orang-orang yang rajin puasa ini? Fayakumuna, maka nanti secara otomatis orang-orang yang rajin berpuasa itu akan berdiri. Berdirinya orang-orang ketika di yaumul qiyamah itu, yang tadinya mereka mungkin ketika itu sedang duduk, ya, kemudian tiba-tiba berdiri, fayakumuna, lalu mereka semuanya berdiri. Itu jangan dibayangkan mereka berdiri terus berpikir, aku ini termasuk yang berpuasa atau tidak ya. Jadi nanti yang menggerakkan jasad-jasad manusia besok di hari kiamat adalah amal mereka. Secara otomatis mereka kemudian berdiri. Fayakumuna, mereka kemudian berdiri semuanya. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Diulang lagi kalimat ini oleh Nabi, tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk masuk ke dalam pintu ar-royan itu kecuali mereka orang yang ahli puasa. Fa idza dakhalu, maka apabila mereka nanti semua sudah masuk, ya, mereka ini orang-orang yang rajin berpuasa, ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Maka pintu itu akan ditutup dan tidak seorang pun boleh masuk lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sahabat-sahabat sekalian, itu fadilah yang pertama atau keutamaan yang pertama jika kita mentaati perintah Allah dengan menjalankan puasa. Itu puasa Ramadan tuh. Ya. Dan hadis ini berlaku tidak hanya puasa Ramadan. Apabila nanti di luar puasa Ramadan kemudian menghidupkan puasa-puasa sunnah yang lainnya seperti puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, maka sungguh keistimewaan orang-orang yang rajin berpuasa akan diberikan reward, penghargaan oleh Allah, satu surga yang istimewa yang tidak ada orang yang boleh masuk ke dalam surga ar-royan kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Sahabat-sahabat sekalian, kemudian yang berikutnya, puasa itu memiliki keutamaan untuk menjauhkan siapa yang mengerjakannya dari siksa api neraka. Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, man shoma yauman, barang siapa yang berpuasa satu hari saja. Jadi satu hari saja dia berpuasa, fi sabilillahi, di jalan Allah, artinya memang betul-betul memenuhi ketaatan kepada Allah, ba'adallahu wajhahu 'anin nari sab'ina kharifan. Maka Allah akan menjauhkannya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Anda bayangkan 70 tahunnya 70 tahun akhirat. Satu hari saja itu ada satu hari akhirat itu
1000 tahunnya dunia. Kalau 1 tahun itu 365 hari, wis dipengwai itu ya, dikalikan berapa? 70 dikali lagi, kemudian berapa tuh? 1000. Ya, gitu. Masya Allah, betapa lamanya. Jadi orang yang rajin berpuasa itu akan dijauhkan oleh Allah dari siksa neraka. Suatu ketika begini, ada satu riwayat ya. Suatu ketika baginda Nabi itu sedang istirahat, sedang tidur, sedang sare ya, orang Jawa bilang sare, sedang tidur. Nah, ketika tidur itu Nabi Muhammad SAW itu didatangi 2 orang laki-laki dan beliau digeret. Beliau digeret-geret. Ayo ikut aku. Kemudian Nabi Muhammad SAW dalam mimpi itu kemudian mengikuti 2 orang laki-laki tadi. Anda jangan bayangkan kalau mimpinya Nabi itu sama dengan kita ya. Tidurnya Nabi itu berbeda dengan kita. Kalau kita mungkin tidur kita itu ya pules dan ngorok dan ngiler mungkin. Tapi bagi Rasulullah itu tidak seperti itu. Rasulullah itu selalu terjaga sehingga mimpi beliau itu bisa menjadi dalil. Ya, karena mimpi beliau itu pasti wahyu dan tidak mungkin mimpi beliau itu dari setan. Karena keistimewaan Nabi Muhammad SAW itu tidak mungkin setan akan masuk ke dalam mimpinya Rasulullah SAW, ke dalam tidurnya Rasulullah SAW. Ketika itu 2 orang laki-laki tadi memerintahkan Nabi Muhammad, is'ad, ya, is'ad, naiklah kamu ke atas gunung, ya, ke atas gunung. Maka Nabi mengatakan, inilah utiquhu, maaf saya nggak bisa, saya nggak sanggup. Maka kemudian dibantulah kemudian dua orang laki-laki ini membantu Nabi untuk bisa naik ke atas gunung itu. Memang tidak disebut di dalam hadis itu 2 laki-laki itu siapa, tetapi kita bisa ketahui bahwa 2 laki-laki itu adalah malaikat. Ketika sampai di puncak gunung, di tengah-tengah puncak gunung itu, ya, lantas Nabi Muhammad SAW itu mendengar teriakan yang begitu keras sekali, jeritan-jeritan orang yang begitu keras sekali. Nabi mengatakan, mahadzihil aswat, ini suara apa ini? Kata Nabi begitu. Maka kemudian 2 laki-laki tadi mengatakan, hadza wa'u ahlin nar, ketahuilah bahwa ini adalah jeritan, teriakan para penduduk neraka. Setelah ditunjukkan suara oleh dalam peristiwa itu ya, setelah ditunjukkan suara-suara yang mengerikan setelah itu, lantas kemudian Nabi ditunjukkan di dalam mimpi itu peristiwa di mana banyak orang itu bergelantungan, di mana kakinya di atas dan kepalanya ada di bawah. Pemandangan yang cukup mengerikan ketika itu. Nah, ketika itu dijelaskan bahwa orang-orang yang bergelantungan tadi itu kakinya ada di atas, kepalanya ada di bawah, dan mulutnya itu sobek. Dan disobekkan mulutnya itu keluarlah banyak darah. Maka kemudian Nabi bertanya, man haula, siapa mereka ini? Maka kemudian dijawab 2 laki-laki tadi, haula illadzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mau berpuasa di bulan Ramadan. Jadi mereka batalke sadurunge wayahe buka. Jadi mereka memang tidak niat untuk berpuasa. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terjauhkan dari siksa neraka. Maka sahabat-sahabat sekalian, pastikan kita menjadi hamba yang taat kepada Allah dengan menjalankan perintah kewajiban agama. Kemudian yang terakhir, keutamaan puasa adalah puasa sebagai penghapus dosa, ya, penghapus dosa. Sebagaimana Nabi mengatakan, as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, ya, salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, salat Jumat 1 dengan Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhana, puasa Ramadan yang tahun kemarin dan yang besok ini, ya, mukaffiratun
ma bainahunna idzajtanabal kabair. Itu dapat melebur dosa-dosa di antara kedua hari itu, di kedua aktivitas ibadah itu, selama orang tadi menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Jadi puasa Ramadan itu mampu untuk menghapuskan dosa-dosa di antara dua Ramadan itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan kita tergolong ke dalam orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah agama dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.